Karena sesungguhnya kuburan itu bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir. Kuburan itu hanyalah awal persinggahan dalam perjalanan panjang di negeri akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Maka barang siapa yang selamat dikubur, perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat dikubur, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan darinya. Jadi jamaah sekalian, semua yang pernah kita dengarkan, semua yang pernah kita lihat di dunia ini, sesuatu yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pemandangan di alam kubur, tentu bagi orang yang mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada peringatan terkait ucapan yang menyelisih akidah. Mereka mengatakan ketika ada orang wafat, dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan menyelisih akidah. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini bahwa kuburan itu hanyalah tempat persinggahan yang pertama, bukan peristirahatan yang terakhir. Jadi ini kesalahan yang pertama, seakan-akan kuburan itu akhir dari segalanya. Kesalahan yang kedua, siapa yang bisa memastikan mayit itu sedang beristirahat? Justru malah yang terjadi bisa saja sebaliknya. Di alam kubur hidupnya lebih menderita. Jadi rugi sekali seseorang itu. Di dunia sudah hidup susah, di kubur bukannya senang, nyaman hidupnya, tapi malah lebih sengsara. Ini juga perkara gaib. Nggak mungkin kita tahu orang itu hidupnya sedang beristirahatkah atau justru sebaliknya mendapatkan azab yang sangat pedih di alam kubur. Nah, kesalahannya lebih parah lagi kalau orang itu orang kafir, lalu diberi label almarhum. Apa artinya almarhum? Yang sudah dirahmati, padahal orang kafir, yang sudah Allah pastikan sebagaimana akan kita bahas insyaallah ta'ala, dia adalah termasuk penghuni neraka dan dikubur dia mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Bagaimana bisa dikatakan almarhum atau rib? Apa artinya rib? Rest in peace, beristirahatlah dalam damai. Padahal dia orang kafir. Kalau dia muslim pun kita nggak bisa memastikan apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak tahu. Bagaimana bisa kita katakan dia sedang beristirahat dalam damai? Kemudian kesalahan yang keempat pada ucapan ini juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir.